Thank you sekali lagi udah join di obrolan sore hari ini, siang atau sore hari ini. Dan buat yang menyaksikan ini online juga selamat datang. Kita ngobrolin topik yang dibilang berat, ya iya mungkin ya, karena tergantung intensitas apa yang mau dimaafkan gitu kan. Tetapi walaupun berat, ini adalah topik yang ternyata baik orang menyampaikan langsung ataupun tidak menyampaikan secara langsung menjadi tantangan banyak orang gitu. So mungkin gue, karena kita ini ngobrol bentuknya, gue akan lakukannya juga kan kita santai gini aja. Jadi gue akan bukan training atau ngasih materi gini, cuman gue mau membuka langsung aja biar kita interaktif. Kalau dari kalian nanti ada yang pertanyaan-pertanyaan, langsung pertanyaan apa sih, kalian datang ke acara judulnya Memaafkan Dia dan Saya ya. Bayangan gue nih, ada pertanyaan tertentu nih yang ada di benak masing-masing gitu kan, yang ingin ditanyakan sehingga datang ke acara ini gitu ya. Apa aja sih pertanyaan-pertanyaan yang muncul? Nanti mungkin sambil kita ngobrol mungkin ada pertanyaan lanjutannya, atau mungkin memicu munculnya pertanyaan lain juga nggak apa-apa. Jadi kita sambil santai aja di sini. Silakan. Sebenarnya ini materi dari, memang tadi Mas Ali bilang Mas Ali yang ajukan, karena saya bilang kayaknya bagus nih Mas. Saya punya isu tertentu juga nih tentang ini sebenarnya, memaafkan gitu. Apalagi latar belakang saya itu ya untuk konflik-konflik terlalu banyak lagi kan. Nah, pertanyaannya adalah, kok sulit ya memaafkan orang ya? Dan kenapa gitu? Padahal menurut saya itu kejadian udah lama, dan saya pikir ya udah dilupain aja. Pas dia datang, gua kok jadi ingat ya gitu. Padahal sebelumnya dia nggak datang, gua nggak ngerasa itu ada sebuah masalah. Tiba ada triggernya lah, iya gua punya masalah ini ternyata. Ingat itu artinya muncul lagi rasa sakitnya gitu. Oke. Walaupun itu kayak ketemu dia aja gitu, nggak ngobrol, cuman dia lagi gitu. Ngapain sih gitu. Padahal kalau dipikir-pikir kan capek ya. Bahkan kayak cerita kayak gini, saya ingat orangnya, saya ingat apa yang dia lakukan ke saya. Ya kenapa gitu? Kenapa itu sulit gitu? Sebelum bicara juga kenapa sulit ya, sebetulnya memaafkan itu mungkin semakin besar rasa sakit yang muncul dari kejadian tersebut, kecenderungannya akan semakin sulit proses memaafkan itu gitu kan. Nah, tapi sebelum masuk kenapa sulitnya, gue juga mau share biar kita kan ngobrol kita hari ini juga kita memang membicarakan hal yang sama gitu loh. Kita sepaham dulu, on the same page, sepaham dulu mengenai apa yang kita omongin. Jangan-jangan dari orang ke orang ketika bicara memaafkan masing-masing punya definisi sendiri-sendiri, punya interpretasi sendiri-sendiri yang jangan-jangan berbeda banget gitu. Jadi memaafkan gue definisikan sebagai proses menghadirkan rasa damai atas sesuatu yang pernah terjadi yang tidak kita kehendaki. Gue ulang ya. Proses menghadirkan rasa damai atas sesuatu yang terjadi yang tidak kita kehendaki. Jadi yang namanya memaafkan tuh proses. Dia ada beberapa keywords, kata-kata kuncinya di sini. Ya. Itu adalah sebuah proses, artinya dari orang ke orang tahapannya atau prosesnya bisa memakan waktu berbeda-beda, membutuhkan energi berbeda-beda, tentunya tergantung juga apa yang terjadi dan sejauh mana kemampuan dia dalam memaafkan saat kejadian itu terjadi. Nah, itu juga mempengaruhi gitu ya. Nah, jadi tapi definisinya adalah menghadirkan rasa damai atas terjadinya sesuatu yang tidak kita kehendaki. Nah, jadi kemudian pertanyaan lu kenapa sulit gitu ya? Kenapa sulit? Kunci lain, elemen lain yang menjadi kunci dalam definisi tadi adalah
adanya sesuatu yang terjadi yang tidak kita kehendaki. Ya. Jadi memaafkan ini kan kalau dibilang sulit ya, artinya kan kejadian di masa lalu nih, ya. Tapi rasa sakitnya berkepanjangan. Iya. Ya. Kalau lu mengingat misalnya kejadiannya bulan lalu atau bahkan tahun lalu atau mungkin minggu lalu atau kemarin, gua nggak tahu. Nah, terus saat terjadi ada rasa sakit, nah, kemudian setelah seminggu misalnya rasa sakitnya ketika mengingat kejadian tersebut sudah tidak ada, berarti lu sudah menghadirkan rasa damai atas kejadian tersebut. Artinya lu sudah memaafkan itu. Nah, pernah nggak kalian ada sebuah kejadian yang saat terjadi kalian mungkin sebel atau sedih ya, atau kecewa mungkin, namun sekian waktu kemudian, seminggu kemudian, sebulan kemudian, atau mungkin setahun kemudian, saat lagi ngobrol sama teman atau semua keluarga, ada orang yang membicarakan kejadian serupa, terus kalian nimbrung, saya juga pernah kejadian kayak gitu tuh, pernah juga tuh gue tuh gitu. Dan kalian ngomonginnya udah bukan lagi dalam konteks yang kesel atau marah atau kecewa, tapi bahkan bisa bercerita, oh itu kejadian yang pengalaman berharga, dan kalian ngomongnya dalam konteks yang positif. Iya, pernah? Pernah. Nah, artinya lu sudah lagi tidak menghadirkan rasa sakit saat mengingat kejadian itu. Ya. Nah, jadi tapi konteksnya selalu sama, ada sesuatu, ada kejadian yang terjadi yang tidak kita kehendaki, ya. Dan itu bisa berupa salah satu dari dua hal. Ini dua hal yang sangat mirip kelihatannya, tapi ada sedikit perbedaan. Satu, kejadian itu bisa berupa kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan atau apa yang kita harapkan, ya. Atau ada sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi kepada kita. Mirip sekali ini ya. Jadi kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, itu misalnya, kita mendaftar posisi tertentu atau di institusi tertentu atau apapun itu, terus kita nggak dapat. Kita menginginkan, terus kita nggak dapat. Ya. Tapi kalau ada kejadian yang tidak kita inginkan terjadi kepada kita, ya, itu misalnya ada bencana alam dan itu berdampak kepada kita atau keluarga kita, atau nggak ada B, atau ada orang yang menyakiti kita misalnya. Nah, jadi itu yang kedua, ya. Tapi intinya ada sesuatu yang terjadi yang tidak kita kehendaki, ya. Nah, kenapa sulit? Nah, ini yang akan gue sampaikan di sini, bukan hanya atas dasar opini. Ini penting sekali untuk gue sampaikan, ya. Bukan hanya atas dasar opini, tapi atas dasar penelitian juga. Apa yang diidentifikasi dari apa yang akan gue sampaikan ini berdasarkan penelitian, banyak sekali penelitian ke banyak sekali orang yang mengalami kejadian yang tidak mereka kehendaki, yang berbeda-beda dari yang dibohongi kawannya, diselingkuhi pasangannya, dicelakai oleh orang yang nggak jelas, tabrak lari misalnya, sampai lumpuh misalnya, sampai ada yang anggota keluarganya dibunuh. Jadi dari yang gue nggak akan pernah menyepelekan rasa sakit, ya, tapi kalau kita dari contoh-contoh tadi, intensitasnya kan berbeda-beda sekali. Bahkan sampai ada yang ada KDRT juga, dan bahkan ada juga yang bisa gue bilang disakiti secara fisik, disiksa secara fisik dan secara seksual oleh orang tuanya sendiri saat masih kecil. Jadi range-nya sakitnya ini kan berbeda-beda. Dan jadi ini penelitian yang gue sampaikan ini spektrumnya sudah mencakup itu semua, gitu, ya. Jadi gue mau gue share ini, gue ingin share hari ini lebih ke sisi sainsnya, gitu. Karena memaafkan ini kan ada banyak sekali cabang ilmu yang membahas mengenai ini. Agama pun juga mengajarkan kita, gitu kan. Tapi gue ingin lebih masuk ke sisi sainsnya yang ingin gue bahas nih, gitu ya. Meskipun semua aspek tadi juga penting, ya. Nah. Jadi sulitnya ini karena kita ngobrol, jadi gue share aja gini panjang gini. Tapi kalau kalian mau tanya, langsung tanya aja juga, nggak apa-apa, interupsi nggak masalah, ya. Sebagaimana tadi gue menginterupsi lu sedikit untuk mengklarifikasi, gitu. Sulitnya
Yang paling pertama, jadi untuk sebuah kejadian yang tidak kita kehendaki itu efek rasa sakitnya bisa berkepanjangan, ya. Itu ada 3 hal yang kita punya peran sebetulnya dalam menciptakan rasa sakit yang berkepanjangan tadi. Jadi ini pahitnya ya, kadang ada kenyataan yang pahit, yang meskipun kita nggak suka tapi it's true gitu, ya. Yang pertama adalah kita membuat peraturan, ya, rules untuk diri kita, di mana peraturan itu kita tidak punya kendali untuk memaksa. Jadi kita memaksakan sebuah peraturan sebetulnya nggak bisa dipaksain. Kita demand, memaksa ini harus terjadi atau ini nggak boleh terjadi sama hidup gua atau gitu. Bahkan jika peraturan itu baik, misalnya tadi saya tidak ingin ada orang yang menghina saya. Menghina orang kan nggak baik. Gitu. Jadi kan rules-nya sebetulnya kalau dari menghina orang memang nggak baik, betul. Itu rules yang betul, tidak boleh menghina orang misalnya gitu. Tapi apakah kita punya kendali 100% bahwa tidak akan pernah ada orang yang menghina kita? Jadi ini dari semua macam proses rasa sakit yang muncul dan kemudian butuh pemaafan itu, semua tahapan awal adalah kita menciptakan sebuah rules, sebuah aturan di mana kita tidak bisa memaksakan peraturan itu sebetulnya. Ya. Dan itu yang terjadi ternyata. Karena case-nya adalah saya tidak suka gini. Pada saat kampus itu saya tuh punya background di keluarga saya nggak boleh ngomong kasar, apapun itu yang punya kasar. Jadi ada satu waktu karena lingkungan ngomong kasar, saya ikutan ngomong kasar, dilalahnya ketahuan orang tua, diikat, dicabein gitu kan. Jadi mindsetnya udah tertanam nih. Gue nggak boleh ngomong kasar. Kalau gue ngomong kasar, gue bakal kayak gini gitu. Padahal kalau udah di posisi udah gede kayak gini kan punya responsibility udah masing-masing kan gitu ya, punya tanggung jawab diri sendiri untuk diri sendiri. Tapi ada satu momen ini orang manggil, ini maaf ya, lagi main basket. Oper jing. Nah itu tuh basket saya lempar ke muka dia karena gue tuh bukan anjing. Lu panggil nama gue aja. Bahkan dari situ ya saya udah membuat rules sebenarnya. Nggak mau ada orang yang ngatain gue sama sekali. Ternyata tidak bisa. Iya kan? Ya. Gue nggak mau ada orang yang menghina gue. Gue nggak mau ada orang yang berbohong sama gue. Gue nggak mau ada orang yang mengkhianati gue, misalnya berbohong atau mengkhianati. Gue nggak mau ada orang yang mencuri apa yang punya gue. Itu ya di satu sisi memang betul mencuri nggak baik, membawa berkhianat nggak baik. Gue nggak ingin ada orang menyakiti gue. Semuanya itu di satu sisi adalah keinginan yang sangat manusiawi. Namun itu adalah sebuah keinginan yang nggak bisa kita paksakan. Kita nggak ingin, kita lagi naik mobil, kita nggak ingin ada orang yang nabrak mobil kita, atau kita naik motor nggak ingin ada orang yang nabrak motor kita. Ya wajar dong. Tapi apakah artinya kalau kita nggak mau terus nggak akan pernah ada orang yang kemungkinan terus hilang? Kan kemungkinan akan tetap ada. Nah, jadi seringkali tanpa kita sadari kita membuat rules tertentu, standar tertentu kita paksakan itu harus terjadi. Ya, ini hal yang pertama yang bahkan seringkali untuk mengakuinya pun tidak mudah. Gitu. Dan ini ketika gue bicara gini, gue ingin juga menekankan bukan sama sekali kita bukan mau mengecilkan rasa sakitnya, apalagi meniadakan rasa sakitnya. Sama sekali bukan itu. Sakitnya memang pasti sakit. Namanya juga orang dibohongi, pasti ada rasa sakitnya karena ada sesuatu yang dilanggar gitu di situ kan. Ada trust yang dilanggar atau apapun itu gitu. Ya. Nah, jadi ada safety kita yang safety area kita itu kemudian dilanggar. Safety itu bisa termasuk fisik dan seterusnya. Nah, jadi ada rasa sakitnya wajar. Nah, namun kan kita lagi ingin belajar memaafkan, ya. Gitu. Nah, jadi itu ibaratnya begini. Gue ini hanya jadi memaafkannya adalah sebuah tools, alat bisa dibilang. Nah, jadi kalau misalnya gini, gue ingin sehat, misalnya ya. Gue ingin sehat, tapi gue nggak mau makan makanan yang sehat. Gue sama sekali nggak mau.
gue nggak mau berolahraga sama sekali. Gue maunya pokoknya makan fast food aja titik gitu. Ya nggak bisa dong, gitu kan. Lu mau memakan fast food aja silahkan. Lu mau nggak pernah olahraga sama sekali juga silahkan, kan pilihan. Ya. Namun itu tidak membantu untuk membuat fisik kita, tubuh kita sehat. Itu aja yang gue maksud. Sebagaimana lu mau terus memegang aturan yang lu paksakan tadi, ya silahkan juga. Namun kalau kita bicara dalam proses bagaimana agar bisa memaafkan, itu yang perlu diubah pertama-tama. Tapi lu mau memegang aturan itu dan terus merasakan rasa sakit, itu pun pilihan. Ya, jadi sekali lagi, gue bicara gini mudah-mudahan kalian ataupun yang menyimak juga di video ini bisa memahami gue yang gue sampaikan ini datang dari rasa kepedulian gitu, agar siapapun yang ingin memaafkan itu bisa memaafkan gitu. Ya. Jadi yang pertama, ternyata itu yang diidentifikasi, ternyata semua orang yang ada rasa sakit yang berkepanjangan ketika ada sesuatu yang tidak mereka kehendaki tadi terjadi itu, ada rules tertentu yang mereka buat, aturan yang mereka paksakan, dan itu nggak bisa mereka kendalikan sebetulnya. Meskipun aturannya itu baik, bahkan kenyataannya ada aja orang yang melanggar, ada aja emang orang yang menyakiti, ada aja, it's beyond our control gitu. Menyadari itu dulu adalah tahap pertama. Oke, gue pause dulu deh biar gak ngoceh terus. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan. Ada tahap selanjutnya, cuman gak apa-apa, silahkan. Ada pertanyaan juga boleh. Ya. Hah? Masih dengerin dulu, ya. Ada. Tadi kan ada perlu berkepanjangan. Berarti kan apakah memang dalam proses memaafkan itu ada waktu? Maksudnya gini, ketika kejadian itu terjadi, apalagi Mas Ali bilang tadi memaafkan itu adalah skill tadi. Ya. Apakah pada saat itu terjadi kita harus memaafkan dalam bentuk berarti ini orang pemaaf nih gitu, atau memang lu ngelakuin itu seminggu 2 minggu setelah gue evaluasi kayaknya oke deh gue maafin gitu, atau memang gak ada waktunya kapanpun itu gitu. Ada istilah dalam bahasa Inggris atau bahkan bahasa Indonesia juga, time heals, ya kan? Waktu yang menyembuhkan. Yeah. Sebetulnya apakah waktu itu punya peran? Itu di satu sisi betul, ya. Namun yang akan membantu kita menghadirkan rasa damai tadi, ya, melepas rasa sakitnya dan menghadirkan rasa damai itu, ya, itu bukan hanya waktu. Waktu itu punya peran. Kenapa? Karena kan ada rasa sakit tadi saat itu terjadi. Nah, rasa sakit itu kan perlu diolah, perlu diproses, ya, perlu diproses. Dan memprosesnya itu terkadang memang butuh waktu lebih, apalagi kalau kita belum mahir, ya. Jadi misalnya gue ingin bisa masakan tertentu, sayur asem misalnya, ya. Gue ingin bisa masak sayur asem. Nah, kalau gue nggak pernah, ilmu gue masih nol, gitu kan, ya. Kemampuan gue masih rendah sekali untuk gue bisa memasak dan sayur asem sampai jadi yang nikmat, itu mungkin butuh waktu sangat lama. Kalau gue sudah melatih, sudah semakin paham, oh ini bumbunya, oh yang namanya garam tuh yang ini, oh yang namanya gitu kan. Kalau belum tahu aja pasti akan yang harus nginget dulu dan seterusnya. Terus takarannya berapa, ini berapa lama dimasaknya dan seterusnya. Tapi semakin gue praktis, kemampuan gue semakin meningkat, ya kan? Sehingga yang awalnya mungkin butuh waktu sangat lama, lama-lama durasi waktu yang dibutuhkan untuk bisa menyiapkan sayur asam yang nikmat tadi bisa lebih cepat, ya. Nah, begitu juga dalam memaafkan. Nah, ketika ada kejadian yang tidak kita kehendaki tadi, kemampuan kita itu dalam memaafkan, dalam melepas rasa sakit dan menghadirkan rasa damai tadi, itu masih di mana skill kita? Kalau skill kita masih relatif rendah, ya pasti akan butuh waktu lebih untuk memprosesnya. Nah, tapi sekali lagi waktu saja nggak cukup
tadi kemampuan kita juga. Itu ibaratnya kalau hanya mengandalkan waktu, ya, ini kita dari Jakarta ke Bandung butuh waktu berapa lama misalnya kalau naik mobil gitu. Rata-rata misalnya kurang lebih 2,5 jam 3 jam. Oke, 2,5 jam sampai 3 jam. Terus kalau gue masuk mobil, apakah tahu-tahu 2,5 jam kemudian 3 jam kemudian gue ada di Bandung? Kan enggak. Tergantung apa yang gue lakukan sepanjang waktu itu. Kalau gue berhenti sana, gue berhenti sini, gue lewat jalur-jalur yang mungkin juga malah tambah jauh, atau gue capek, gue istirahat dulu, ya akan jadi waktu lebih lama gitu kan. Jadi yes, waktu punya peran, ya, tapi juga yang jangan sampai kita lupa apa yang kita lakukan dalam waktu tersebut. Karena ada orang yang ketika dia kemampuannya sudah cukup baik dalam memaafkan, ya, kemampuannya cukup baik itu apa? Artinya salah satunya ya, dia sudah bisa mengidentifikasi, ini gue memang nggak punya kendali sebetulnya. Tadi peraturan, gue ternyata membuat peraturan yang sekarang gue sadar ini peraturan yang sebetulnya nggak mungkin bisa gue paksain. Gitu. Itu salah satunya kan, menyadari itu. Itu kan juga butuh dilatih. Gitu. Ya. Nah jadi dalam durasi waktu itu kita ngapain? Ada orang yang tadi karena dia sudah mahir, ada yang membohongi dia, atau bahkan tadi ada yang diselingkuh pasangannya misalnya, kemudian dia butuh waktu berbulan-bulan sampai atau bahkan ada yang setahun, ya. Dan ada orang yang sampai 45 tahun, dan this is real, ini real case ya, sampai 45 tahun masih belum move on. Jadi waktu punya peran, iya betul, tapi juga apa yang kita lakukan di dalam kurun waktu tersebut itu menjadi sangat penting gitu dalam proses kita memaafkan tadi. Time heals, yes, but it also depends what we do during that time. Make sense? Dan ini kalau sedang ada sesuatu yang kita ingin memaafkan, apakah itu orang lain atau diri kita, ya, baik orang lain itu kita kenal ataupun tidak, baik orang lain itu masih hidup ataupun tidak, gitu ya. Itu banyak yang gue sampaikan hari ini mungkin akan pahit terdengarnya, gitu ya. Tapi insya Allah kalian semua yang menyimak ini insya Allah juga bisa merasakan bahwa, mudah-mudahan insya Allah bisa merasakan bahwa gue menyampaikan ini tadi seperti gue sampaikan dilandasi oleh kepedulian, gitu. Karena memaafkan bukan berarti melupakan, ya. Memaafkan itu bukan berarti membenarkan sebuah perbuatan buruk, enggak. Memaafkan itu bukan untuk dia, tapi sebetulnya untuk kita. Karena kita jadi terbebas dari rasa sakit yang berkepanjangan itu kan. Itu kan untuk kita. Jadi rasa sakit itu berkepanjangan terus-menerus. Memaafkan itu membebaskan kita dari rasa sakit tadi sebetulnya, dan menghadirkan rasa damai. So kalau bukan, yang paling utama adalah untuk kita sendiri sebetulnya. Namun memang ya bukan hal yang mudah, apalagi semakin kejadiannya semakin menyakitkan, gitu. Sekali lagi gue pause dulu sambil nyeruput kopi ya. Ya. Silakan kalau ada, boleh pertanyaan, boleh komentar juga boleh. Silakan. Silakan. Ya. Tadi ngomongin berkali-kali tentang ketika lo dapet situasi kondisi yang tidak lo harapkan, ketika skill maaf lo itu segini, lo masih susah nih untuk melakukannya gitu kan. Nah kan tadi ngomongin tentang skill, berarti kan bisa dipelajari. Apa sih tahapan pertama untuk mempelajari maaf, atau harus banyak cari kesalahan biar terus gue mesti ngapain, terus lama-lama burn out gitu. Kayak gue gak bisa deh. Atau misalnya gini, kayak skill teknis lah gitu, pengen bisa ngetik. Nah salah satu yang skill ini deh, saya tuh paling suka lagi belajar, pengen membiasakan membaca. Karena yang saya baca adalah
bacaan-bacaan yang sesuai dengan yang saya inginkan aja, misalnya tentang kamera, editing, apapun itu, baik itu artikel, postingan dan sebagainya, bahkan buku kreativitas gitu. Tapi saya pengen mencoba, saya mempercayai di luar sana banyak buku-buku yang menarik. Cuman kenapa saya nggak interest gitu kan? Berarti kan saya harus belajar. Pertama saya harus beli bukunya. Kalau nggak mau beli, pinjam bukunya dulu. Saya baca dulu deh 2 paragraf. Besok saya baca lagi 2 paragraf. Kan itu kan mau nggak mau terbentuk tuh. Nah kalau memaafkan ini gimana? Apakah saya berbuat salah dulu atau nyari kesalahan orang atau seperti apa biar ini tuh terlatih dan oke, ukuran gue udah segini nih. Gitu. That's a very good question, pertanyaannya bagus. Jadi belajar itu betul ya. Nah, kalau gue analogikan misalnya kita ingin mahir mengendarai mobil misalnya. Ada aspek-aspek yang perlu kita pahami. Oh, orang yang mahir mengendarai mobil tuh dia harus menguasai apa saja. Oh, dia harus tahu cara apa aja. Oh, ngegas mengerem misalnya. Atau kalau mobilnya manual tuh misalnya kopling gimana gitu kan. Atau kalau automatic juga sama gitu kan, ada maju, mundur dan seterusnya, kalau nanjak dan seterusnya. Berbelok, mundur gitu kan. Jadi kan ada aspek-aspek tertentu yang perlu kita kuasai. Jadi di dalam yang namanya menjadi pengendara mobil yang lihai, yang mahir, itu ada kemampuan-kemampuan yang kecil di dalamnya yang perlu kita pelajari dan kuasai kan gitu. Ya. Nah, begitu juga dalam menjadi orang yang pemaaf. Ya. Ada jadi proses menjadi orang yang pemaaf itu ada skill-skill tadi yang perlu kita pelajari, kita identifikasi dulu. Kalau tadi mobil kita bisa tahu, maju, ngerem, ngegas, ini. Nah, kalau dalam menjadi orang pemaaf apa aja nih aspek-aspeknya? Nah, salah satunya yang pertama tadi yang tadi sempat saya sampaikan tadi, yaitu bisa belajar melatih untuk mengidentifikasi, ternyata selama ini gue punya peraturan ini ya, yang gue paksakan dan harus terjadi. Ternyata gue selama ini memaksakan bahwa kalau gue itu nggak boleh disuruh nunggu. Sehingga kalau gue dalam kondisi gue harus nunggu lama, gue kesal pasti misalnya gitu. Contoh ya. Nah, atau gue nggak pernah boleh dihianati gitu. Ya meskipun siapa juga yang pengen dihianati, betul sekali lagi ini gue ulang-ulang terus, betul. Tetapi kalau itu kita pasang sebagai aturan yang sama sekali tidak akan boleh dilanggar sama sekali, dan kalau dilanggar kita akan menderita gitu, ya itu kita membuka pintu menuju penderitaan gitu. Nah, ini salah satunya. Jadi anggap saja mengidentifikasi rules yang nggak boleh kita paksakan ini adalah salah satu aspek yang penting dalam membangun skill agar menjadi orang yang pemaaf tadi misalnya. Nah, jadi sebagaimana tadi lo juga bilang kalau tadi ingin membaca 2 paragraf dulu, karena kalau emang kita belum biasa membaca, tapi kita tahu kita nih butuh kan ada kebutuhan dulu, niat gitu kan. Nah, jadi orang nggak akan mau memaafkan kalau dia nggak merasa dia butuh gitu. Ngapain yang salah dia kok gitu kan gitu kan. Makanya juga acara ini judulnya memaafkan kenapa dan gimana cara, ada unsur kenapa gue harus maafin. Kan bukan gue yang salah, kan dia yang salah. Ini nyambung sama bagian lain gue mau share, kan dia yang salah, biasanya begitu kan. Dia dong harusnya minta maaf misalnya. Kalau dia minta maaf ya mungkin, atau dia menjelaskan, memberi penjelasan, dia minta maaf, that's good mungkin. Dan dimana itu pun juga belum tentu menjamin kita akan memaafkan terkadang ya kan. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang pemaaf, sebagaimana tadi ingin membaca tadi, gimana kalau lu ingin menjadi orang yang bisa rajin membaca, lu punya kebutuhan lu, kenapa lu kepingin, apa alasannya lu perlu rajin membaca. Begitu juga memaafkan.
Kalau kita langsung lompat ke gimana caranya, you're asking the wrong question. Karena ada satu tahapan di sebelumnya yang perlu lu tanyakan juga, kenapa gue perlu memaafkan orang itu? Kalau lu belum menemukan alasannya, sulit sekali lu akan memaafkan. Dan ketika tadi gue bilang, memaafkan itu bukan untuk dia sebetulnya, tapi untuk kita. Kalau kita merasa ada orang menyakiti kita, kan kita ada rasa sakit nih berkepanjangan. Ingin nggak, butuh nggak untuk rasa sakit itu hilang? Pasti. Ya kan? Tapi terkadang orang tidak menyadari gitu. Dan sekali lagi ini gue ulang terus menerus, jangan bosen. Ya mau bosen juga silakan. Tetap gue ulang karena ini sangat penting gitu. Karena ini jauh lebih mudah ngomongnya daripada ngejalaninnya, betul. Mungkin akan ada yang mungkin di benak kalian atau yang sedang menyimak ini, ya lu mah gampang kali, lu cuma ngomong doang teori. Betul, gue tidak akan menyangkal itu. Betul, itu betul banget. Tetapi belajar teorinya itu seringkali membantu kita agar lebih efektif dalam menjalaninya, dalam melatihnya, mengurangi kemungkinan trial and error-nya. Kalau kita tahu caranya, kita lebih efektif dalam melatih. Betul. Nah, tapi dan dalam kita proses belajar ini kita jadi tahu, oh ini ternyata buat saya ya, bukan buat dia. Sehingga insya Allah dari situ muncul kebutuhannya, keinginannya, gitu kan? Karena saya tuh ingin menghilangkan rasa sakit yang berkepanjangan ini. Ini ternyata untuk saya, dan ternyata untuk kesehatan saya juga. Kalau dari penelitiannya, orang yang terus memendam rasa sakit, dendam rasa sakit itu dampaknya ke tekanan darah itu sangat buruk, ke sirkulasi darah dan jantung itu banyak banget efek negatifnya secara fisik juga. Ya, stresnya juga, dan kemudian memunculkan benih-benih penyakit secara fisik yang lain. Apakah itu bukan alasan yang cukup baik untuk ingin memaafkan gitu kan? Nah, jadi kita tapi perlu mencari lebih tepatnya bukan menemukan alasan, ya. Jadi sampai ketemu. Kalau merasa belum ketemu, keep trying gitu, keep exploring, menemukan alasan kenapa gue perlu memaafkan. Karena sebetulnya ini untuk kebaikan kita, sebetulnya, ya. Karena menghadirkan rasa damai itu untuk diri sendiri. Iya, kan itu sesuatu yang bagus untuk kita kan. Berarti memaafkan itu kuncinya adalah di dalam, bukan di luar kan? Iya, yang memaafkan siapa? Kita kan. Iya, Iyalah. katanya itu memaafkan. Tapi kalau ditahan-tahan, mereka ngerasa nggak bersalah, terus kita ngerasa dia bersalah, yang rugi kita ya. Betul. Walaupun gue juga mau hati-hati gini. Gue sekali lagi gue tidak mau menggampangkan atau mengecilkan ketika orang ada rasa sakit tertentu yang sangat besar gitu ya. Jadi makanya tadi gue bilang ada unsur waktu, betul, tapi kan tergantung apa yang kita lakukan selama periode waktu itu. Nah, kadang kalau meskipun kita tahu gitu ya, kita tahu bahwa ini baik untuk kita tahu bahwa ini untuk kesehatan kita dan seterusnya ya. Tapi kejadiannya, sekali lagi ini gue bicara dari kasus-kasus yang real gitu ya, yang anaknya dibunuh, yang ada lagi yang anaknya diperkosa, meskipun dia tahu, bukan terus oke, gue maafin, nggak gitu juga gitu. Karena apa? Intensitas rasa sakit itu luar biasa besar, itu perbuatan yang luar biasa keji gitu. Jadi itu butuh waktu dalam bahkan saat kita sudah memulai prosesnya pun pasti akan butuh waktu ekstra dibandingkan kalau kejadiannya tidak sekeji itu gitu ya. Jadi betul dari kita, makanya tadi gue terus-menerus mengingatkan bahwa ini adalah yang namanya memaafkan, proses menghadirkan. Nah, prosesnya itu yang bisa berbeda-beda tergantung sekali lagi tadi kemahiran orang tersebut dalam memaafkan, ya kan? Dan juga seberapa menyakitkan kejadiannya, ya kan? Nah, jadi betul yang lu sampaikan betul, tapi gue hanya ingin menambahkan tanpa mengecilkan rasa sakit yang mungkin terjadi yang sangat intens gitu. Terkadang emang berproses, terkadang emang nggak bisa dipaksain
dalam sehari memaafkan, enggak, atau bahkan dalam sebulan kadang, bahkan enggak, atau bahkan dalam setahun kadang. Gue belum lama ini, nanti kalian silakan juga cari deh, ada TEDx talk di YouTube, ini kan di YouTube juga nih, silakan kalian cek juga tentang forgiveness yang juga sangat bagus, namanya Sarah Montana. Dia ibu dan kakak laki-lakinya ditembak mati. Ditembak mati oleh seseorang yang keluarganya kenal. Dan kalian kalau ngelihat video itu nanti, kalian akan kaget melihat, kalian akan mikir, ya orang ini kok sudah dalam tanda kutip sesantai itu, dalam tanda kutip, bukan santai, tapi itu butuh waktu 7 tahun dia untuk sampai titik itu. Tapi dia memaafkan dalam arti yang sebenarnya kalau menurut gue. Tapi prosesnya nggak mudah. Dan memang saat kejadiannya pun kemampuan dia pun juga memang belum tinggi juga tentunya gitu ya. Dan dia belajar karena dia sudah jadi ini proses pemaafan. Ini penting sekali. Proses pemaafan itu akan mulai terjadi ya. Ketika kita mulai sadar, adanya kesadaran bahwa masa lalu yang buruk itu tidak layak merusak masa sekarang kita dan masa depan kita. Proses pemaafan itu mulai terjadi ketika hadir kesadaran dalam diri kita bahwa kejadian masa lalu yang buruk itu, yang memang nggak enak, yang memang sangat menyakitkan itu, sekali lagi jadi bukan disangkal kan, memang sakit gitu tentunya. Nah, ketika kita menyadari bahwa kejadian yang buruk itu di masa lalu tidak layak merusak masa sekarang kita dan masa depan kita. Ketika muncul kesadaran itu mulai hadir, proses pemaafan itu akan mulai berjalan, bukan langsung arti selesai, tapi mulai berjalan. Artinya belum langsung memaafkan secara done gitu ya, tapi baru mulai berjalan. Nah, terus tadi nyambung sama ketika lo tanya gimana, kayak tadi contoh lo membaca buku tadi kan, ketika ada keinginan, sudah ada kebutuhan, mulai membaca gitu kan. Nah, tapi untuk memulai itu kalau kita belum terbiasa, belum jadi habit gitu kan, yang baca 2 paragraf dulu kayak tadi lo bilang. Karena gimana kita bisa menjadi orang yang baca sehari 10 halaman ya, atau membaca sehari 1 jam kalau kita belum pernah menjadi orang yang membaca sehari 5 menit. Iya kan? Ya kita mulai, oh ternyata 5 menit aja gue nggak betah. Oke, sehari 2 menit gitu. Jadi artinya apa? Kita make smaller goals. Kita buat goals yang lebih ringan dulu, yang kita bisa lakukan, kita tahu kita bisa lakukan. Nanti bertahap kita tingkatkan tentunya, gitu kan. Nah, gimana kita bisa memaafkan sesuatu yang begitu painful, yang begitu menyakitkan, kalau yang sesuatu yang relatif, sekali lagi tanpa mengecilkan rasa sakitnya, tapi relatif lebih kecil, ya, atau mungkin relatif tidak seintens kejadian-kejadian tertentu, itu kita pun juga belum bisa memaafkan. Dan itu memang menjadi salah satu latihan yang bisa kita lakukan. Kita coba cari hal-hal kecil, misalnya saat di jalan ada orang yang jalan kita terus nabrak kita begini, dus gitu, aduh gitu misalnya. Yang hal-hal begitu dulu aja, cari memori hal-hal yang kayak begitu. Terus mulai belajar, meskipun ya gue nggak suka pasti gitu, gue nggak suka, ada kesalnya juga gitu. Nah, tapi itu kan nggak seintens kalau kita dikhianati itu apa kan, nggak seintens itu kan. Nah itu jadikan latihan dulu untuk melatih our emotional muscle ini, otot memaafkan kita agar lebih kuat gitu. Nah, itu salah satu di antara berbagai macam cara yang bisa dilakukan untuk mulai melatih pelan-pelan gitu ya. Jadi oh iya, jadi kita mencoba mengingat apa peraturan yang mungkin kita terapkan. Tadi kan mengidentifikasi, oh orang nggak akan boleh ada yang nabrak gue. Ternyata gue tanpa sadar gue punya peraturan begitu. Oh gue jadi aware sekarang. Dan di mana itu sebetulnya peraturan yang gue nggak bisa paksakan. Meskipun gue nggak pengen, kemungkinan bahwa orang akan nabrak gue di jalan tuh
memang ada gitu. Nah, mulai dari menyadari itu, dan ketika mengingat kita, oh ternyata yang tadinya ketika mengingat memori itu ada keselnya sedikit, sekarang ketika mengingat memori itu menjadi itu adalah sebuah kejadian yang akhirnya membantu gue belajar memaafkan. Ceritanya jadi lain kan? Perspektifnya beda. Gitu. Jadi kita mulai mentransformasi kejadian-kejadian yang nyebelin yang kecil-kecil dulu tuh. Saya belajar nanti Ya. orang aja gituin gue kesel, berarti gue gak boleh kayak gitu sama orang. Itu salah satu pembelajarannya kan? Betul. Jadi dari situ kita menemukan makna yang berbeda. Ya, kita menemukan makna berbeda yang lebih bermanfaat buat kita. Ada manfaatnya untuk kita gitu kan. Kalau tadi maknanya awalnya mungkin kayak ditabrak tadi tuh di jalan gitu, ditabrak orang sambil berjalan, tabrakan gitu. Maknanya orang tuh suka ini ya, orang tuh suka nggak peduli ya, orang tuh kadang nggak perhatian terhadap sekitarnya. Misalnya maknanya kita begitu ya, nggak enak lah pasti rasanya kan. Kalau itu cerita yang kita buat gitu kan. Nah, tapi kita bisa mengubah ceritanya. Oh, berarti gue ini pembelajaran buatku untuk jangan sampai gue kalau jalan gue harus perhatiin. Jadi gue nggak nabrak orang. Gimana kalau orangnya terus emang sininya lagi ada sakit, lagi luka atau apa misalnya gitu kan. Jadi ada efek positifnya buat kita ke depannya gitu kan. Nah, artinya you start to change the story gitu. Dan itu adalah salah satu aspek besar tadi, mengidentifikasi apa peraturan yang mungkin tanpa kita sadari kita paksakan ya. Nah, itu yang pertama, mengubah cerita tadi, story tadi itu sebetulnya yang ketiga. Ada satu di tengahnya yang juga penting. Ada pertanyaan lagi dulu, silakan. Ada hubungannya nggak sih? Nah, wait, sorry kepotong. Oke, tadi lu ada lanjutan. Ada yang mau tanya juga tadi. Enggak sih, cuma mau cerita lagi. Tadi baru banget kejadian tadi dari stasiun. Terus kan mau nanya gitu kan, karena katanya kalau Gojek nggak boleh pick up langsung di stasiunnya. Terus ketemu orang nih nanya, Mas tahu nggak Honda? Aku baik-baik kayak misi, Mas tahu nggak Honda Ramayana di mana ya? Terus dia cuma diem doang. Kayak kesel gitu kan. Apa kayak ngomong atau apa? Ya udah, tapi ya udah aku jalan lagi. Tapi ada keselnya kan? Kesel, Nah, kalau gue tanya ke lu sekarang nih ya, kira-kira ada nggak rules yang lu paksakan untuk terjadi dan kemudian rules itu terlanggar lah gitu? Apa ya? Ada sih kayak respect orang gitu loh, kalau lawan kita bagi temennya baik. Kayak bales omongannya gitu. Kayak apa ya? Kan lu punya mulut gitu loh, ngomong apa kayak di situ atau apa. Gitu. Cuman kayak tadi lagi kayak mikir lagi, oh mungkin dia lagi bad mood atau apa kan nggak tahu juga. Gitu sih. Nah, lu mulai mengubah story-nya tuh kan. Nah, mungkin awalnya story-nya orang ini kok nggak sopan banget sih, atau nggak perhatiin gitu, nggak respect banget sih gitu kan. Story awalnya itu kan. Terus ketika lu, dan tadi lu menarik, lu bilang rules-nya adalah kalau kita udah ngomong baik, gue udah ngomong baik sama orang, harusnya orang itu ngomongnya sama kita ngeresponnya baik juga dong. Ya memang sih kita pengennya begitu, tapi kenyataannya dunia kan nggak bisa sesuai sama keinginan kita terus gitu kan. Nah, ketika kita menyadari itu, sekali lagi ya, bukan hilang rasa sakitnya loh ya, tapi membuat kita lebih oke, gitu. Ya emang semua nggak bisa seperti yang gue mau gitu kan. Nah, itu awalnya bukan langsung hilang rasa sakit, tapi itu awal dari situ dulu. Itu akan membantu kita untuk kemudian memaafkan tadi. Bukan saat kita menyadari langsung kita berarti langsung memaafkan. Kalau udah kayak begitu, alhamdulillah banget. Tapi nggak begitu, seringkali nggak begitu. Hanya membantu untuk proses pemaafannya agar lebih baik, lebih cepat mungkin gitu ya. Ya. Kan dari tadi ngomongnya tentang memaafkan orang lain. Aku di tempat itu kayak karena kayak susah banget maafin diri sendiri. Ada sebuah kejadian tertentu ya yang lu nyaman untuk share atau tidak? Kalau nggak apa-apa juga. Secara umumnya gitu, kayak Secara umumnya boleh. kita biar lebih mudah untuk bisa maafin diri kita sendiri. Oke. Secara tahapan sebetulnya sama. Ketika kita merasa gini, lo ingin belajar memaafkan diri sendiri, pertama ada sebuah kejadian tertentu yang di mana lo tidak mendapatkan apa yang lo inginkan, ada sesuatu terjadi sama diri lo yang tidak lo inginkan, betul kan? Pasti ada itu dulu pertamanya.
ada sebuah kejadian yang tidak kita kehendaki. Teridentifikasi? Ada? Ada. Kemudian ada rules atau peraturan yang sama yang lu terapkan kepada diri lu sendiri, di mana rules itu nggak mungkin bisa 100% dipaksakan. Ada nggak? Ada. Jadi mengidentifikasi itu dulu, gitu ya. Nah, apalagi kalau kejadiannya itu juga berdampak sama orang lain misalnya, ya kan? Jadi itu pun juga berproses begitu ya sekali lagi. Nah, jadi tapi ini dulu bahwa gue memaksakan bahwa gue nggak akan pernah menyakiti orang, dan terus bukan kita terus mau menggampangkan gue nyakitin orang nggak apa-apa, bukan gitu ya. Tapi kita menyadari bahwa kita kan ingin berusaha bahwa terkadang ketika kita sudah betul-betul berusaha, terkadang itu tetap terjadi. Gue pernah dulu hal yang sama gitu. Ada kawan gue orang Denmark dulu, ini udah lama banget, gue masih 2004 apa 2005, gue lupa lah. Nah, dia minta surat rekomendasi ke gue. Dan gue pernah sebelumnya gue pernah dapat surat rekomendasi juga dari orang lain, dan menurut gue meskipun isi surat rekomendasi itu ya umum lah, nggak spesifik amat, tapi menurut gue bagus, dan gue juga belum pengalaman juga gitu kan. Wah, dia ngomongin yang baik tentang gue gitu kan. Nah, terus karena menurut gue rekomendasi itu bagus, dan si hampir kesebut namanya dan si orang Denmark ini minta rekomendasi untuk pekerjaan posisi yang kurang lebih sama seperti yang waktu itu gue dapat rekomendasi. Akhirnya gue kasihlah rekomendasi yang pernah dapat ke gue, yang gue terima dulu, cuman gue ubah sedikit namanya gitu kan. Niat gue betul-betul baik, dan dia tersinggungnya luar biasa. Dia bilang, banyak banget yang udah gue kerjain disebut aja enggak, apa ini gitu. Kaget gue pas dia bilang begitu. Jadi gue hanya mau bilang bahwa terkadang niat kita baik pun, possibility kita untuk membuat orang tersinggung atau tersakiti tadi pun itu ada gitu. Nah, pertama kita menyadari kita minta maaf sama orang itu gitu ya, dalam arti yang setulus. Dan kalau minta maaf itu gue nggak akan terlalu banyak membahas meminta maaf, karena itu berkaitan tapi agak berbeda topiknya, karena kita lagi membahasnya soal memaafkan ya. Tapi super singkat aja, kalau minta maaf itu jangan dikasih embel-embel gue minta maaf deh, gue minta maaf walaupun sebetulnya waktu itu gue nggak usah pakai pembelaan apa-apa. Kalau lo mau minta maaf jangan sampai pakai pembelaan sedikit pun gitu. Ya akui kalau emang salah, selesai. Itu satu. Nah, kembali ke memaafkan diri tadi. Terkadang kita ternyata gue punya rules, dan itu gue sempat juga merasa gila, gue sama sekali nggak ada niat untuk menyakiti dia gitu. Tapi tadi gue punya rules, gue merasa sakit itu karena gue punya rules tadi tanpa gue sadari, yang ternyata nggak bisa gue paksakan. Nah, walaupun gue udah niatnya baik. Gitu. Nah, kedua, nah, kalau tadi yang pertama adalah mengidentifikasi rules, nggak bisa kita paksakan. Yang kedua adalah, yang ini sangat jadi kalau rules yang nggak bisa kita paksakan itu membuka pintu ke penderitaan gitu ya, karena kenyataannya rules itu akan terus ada aja yang melanggar gitu kan. Yang kedua adalah blaming atau menyalahkan, sama ke orang lain ataupun ke diri sendiri. Ketika kita menyalahkan, itu kita melumpuhkan diri kita juga, langsung melumpuhkan diri kita dari proses memaafkan tadi. Jadi blaming itu kalau ke orang lain, ini salahnya dia, artinya kita melempar powernya ke dia. Untuk memaafkan itu butuh proses, butuh berpikir, butuh mengidentifikasi, butuh energi gitu kan. Kalau kita butuh strength gitu kan. Kalau kita lempar powernya ke orang lain, ini salahnya lu, ini bukan salah gue gitu kan. Ya lu nggak akan pernah
merasa perlu untuk memaafkan. Meskipun kejadiannya, gue akan balik ke memaafkan diri sendiri, tapi ini menyambung gitu ya. Meskipun kejadiannya memang orang itu salah. Jadi sekali lagi, gue ulang lagi, gue bukan mau bilang kita terus membenarkan perbuatan itu, sama sekali enggak. Kalau ada yang menyakiti kita. Tapi pahami bahwa memaafkan itu, orang mengira memaafkan itu urusannya masa lalu kan? No. Memaafkan itu urusannya masa sekarang dan ke depan. Kenapa? Karena memaafkan itu tujuannya adalah tadi menghadirkan rasa damai atas sesuatu yang terjadi masa lalu yang tidak kita kehendaki. Rasa damainya untuk kapan? Untuk masa lalu? Enggak kan? Untuk sekarang dan ke depan. Agar kita tetap bisa menjalani hidup yang berkualitas. Agar kita tidak terbelenggu sama rasa sakit itu yang rasa sakit itu menghambat kita sekali ke depan, ya kan? Membawa banyak dampak negatif ke depannya. Nah, jadi menyalahkan itu, meskipun sekali lagi orangnya itu memang salah, gitu ya. Yes, salahnya dia, ya dia atau dia punya peran yang cukup signifikan, gitu, ya kan? Bahkan sangat signifikan dalam terjadi rasa sakit itu. Tapi waktu itu 6 bulan lalu misalnya. Sekarang 6 bulan kemudian, kalau gue masih merasakan rasa sakitnya, itu kita yang punya peran lebih besar. Ini juga sangat pahit untuk diakui. Kalau lu merasakan rasa sakit waktu itu, yes, emang dia melakukan sesuatu. Sekarang lu lagi di rumah, lagi di luar, lagi di taman, lagi duduk di mana, kok rasa sakit, gitu. Nah, itu kalau udah sekian waktu, lu yang punya peran lebih besar dalam menghadirkan rasa sakit, bukan lagi orang itu. Ini yang sangat pahit untuk diakui ya. Sekali lagi tanpa mengecilkan, ini gue ulang terus karena gue mau berhati-hati sekali karena ini sensitif gitu. Apalagi kalau kejadiannya sangat intens gitu. Ya. Jadi memaafkan itu lu mulai mengambil kembali tanggung jawab atas perasaan lu. Memaafkan lu take responsibility sama what you feel. Kalau menyalahkan lu kan lu responsibility orang lain, ya kan? Orang lain yang bertanggung jawab atas apa yang gua rasakan. Tapi kalau memaafkan lu take responsibility kembali. Gue jadi tadi kan, bahkan tadi si yang gue sebutkan Sarah Montana itu pun dia mungkin tanpa dia menyadari bahwa dia bilang ini ibu sama kakaknya dibunuh ya, ditembak gitu ya. Dia bilang ternyata setelah sekian waktu saya menyadari bahwa I chose to feel anger, hurt gitu. Dia menyadari butuh waktu tadi untuk dia, tapi kemudian sampai Alex sadar bahwa ternyata gue yang terus memilih untuk merasakan rasa sakit itu, rasa marah itu. Dan itu sebuah kesadaran yang luar biasa kan, sampai bisa menyadari itu atas kejadian yang begitu intens gitu ya. Nah, jadi menyalahkan, termasuk menyalahkan diri sendiri gitu ya. Menyalahkan diri sendiri pun juga seperti itu juga. Ketika lo menyalahkan diri lo, you feel powerless gitu. Sedangkan untuk apalagi ini orang yang sama gitu kan, orang yang sama, bayangkan kalau untuk menghadirkan rasa damai tadi atas terjadi itu butuh energi. Sekarang energinya itu kan jadi pikiran kita terus kan, berpikir itu kan butuh energi kan. Makanya kita mikir doang. Gue sambil tanya pertanyaan gini kan, gue sambil menjawab, gue mikir nih kan juga lama-lama capek kan gitu kan, mikir gitu kan. Walaupun gue enjoy gitu prosesnya gitu, tapi juga lama-kelamaan pasti ada rasa lelahnya juga lah gitu. Nah kalau sebagian besar waktu kita energi kita itu fokusnya terpakainya energi kita untuk memikirkan betapa salahnya kita, betapa kita ngaconya itu, lu akan sudah kehabisan energi untuk memfokuskan sama apa yang bisa gue lakukan untuk memperbaiki ini. Jadi blaming itu pun juga sama, itu yang perlu di stop juga gitu ya. Dan bukan tidak mengakui kesalahan, sekali lagi ya. Jadi yes, tapi itu semua urusannya masa lalu. Saat itu gue salah, betul. Saat ini
gue lagi ada di ruangan ini, gue tidak melakukan kesalahan apa-apa sekarang. Kalau gue masih merasa bersalah, berarti gue masih kesana ke masa lalu. Sedangkan memaafkan tuh urusan masa sekarang. Again and again, ini jauh lebih gampang ngomongnya daripada ngejalanin, tapi bisa dilatih. Ya. Jadi yang pertama adalah mengidentifikasi rules apa yang kita buat, yang kita paksakan, di mana tuh sebetulnya nggak bisa dipaksakan. Yang kedua adalah memberhentikan blaming tadi, penyalahan. Ya. Jadi beda antara menyadari bahwa kita berbuat salah sama menyalahkan. Gitu. Kalau menyalahkan itu akan membawa ke rasa sakit yang berkepanjangan, bisa berdampak sampai ke depresi. Kalau terus-menerus menyalahkan. Gitu. Beda dengan menyadari bahwa berbuat salah, bahwa kemudian bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Itu lain sekali kan. Ya. Jadi niatnya tuh beda kan. Karena dari niat itu sumbernya dari mana, energi itu beda. Kalau menyalahkan tuh energinya tuh rendah, negatif. Jadi bawaannya pun negatif. Tapi kalau niatnya itu adalah untuk memperbaiki, energi itu lebih positif. Fokusnya pun lebih positif. Oke, apa yang bisa gue lakukan? Apa yang perlu gue perbaiki? Gitu. Gue perlu belajar apa? Gitu. Ya kan? Nah, yang ketiga, tadi yang pertama rules. Ya, kita paksakan itu teridentifikasi. Kedua, memberhentikan blaming, menyalahkan. Dan yang ketiga adalah cerita tadi, seperti lo tadi share juga. Kita tuh selalu membuat cerita kan. Cerita-cerita berupa keluhan. Ya kan? Keluhan, meskipun sekali lagi kadang kalau kejadian sangat intens ya kita di satu sisi kita bisa memahami betapa karena itu sangat menyakitkan, tapi juga kalau dalam proses kita ingin memaafkan, terus berpegang sama cerita yang berbentuk keluhan itu nggak membantu, gitu. Dan biasanya cerita itu, kalau tadi kayak tadi memaafkan orang lain dulu ya, biasanya pemeran utama dari ceritanya, karakter utamanya itu adalah si orang yang menyakiti biasanya. Dia begini, dia melakukan, tapi meskipun kita ada di situ, tapi main role-nya itu biasanya si orang yang menyakiti biasanya. Kita banyak bercerita mengenai dia beginiin kita, dia gitu. Ya. Dan biasanya, atau bukan biasanya, always sebetulnya di cerita itu kita adalah korban. Kalau kaitannya memaafkan orang lain ya, artinya ada orang lain yang mau kita maafkan. Ya, jadi saat kita rasa sakit itu berkepanjangan karena kita membuat rules yang tidak bisa kita paksakan sebetulnya, kemudian kita menyalahkan, dan kemudian kita membentuk sebuah cerita di mana kita adalah korbannya di cerita itu, ya. Dan ini tiga hal yang dalam tanda kutip perlu kita lakukan untuk menghadirkan rasa sakit yang terus menerus. Sehingga kalau kita ingin memaafkan, kita perlu mengubah ketiga hal tadi kan. Mengubah ketiga hal tadi, rules-nya itu bukan lagi kita mengidentifikasi rules itu dan menyadari bahwa itu nggak bisa kita paksakan, ya. Tidak lagi blaming tapi take responsibility sama our own feeling. Dan ketiga, mengubah cerita tadi di mana yang tadinya kita adalah victim, kita adalah korban, menjadi kita adalah pahlawannya di situ. Nah, kita menjadi pahlawannya itu gimana? Misalnya kalau kejadiannya, ya. Gue ambil langsung yang ekstrim ya, yang real case juga, sekali lagi ini semua real case. Gue ambil contohnya yang misalnya contoh seseorang yang diperkosa misalnya, dan ini sekali lagi ini real story gitu. Gue ulang lagi ya, tanpa mengecilkan rasa sakit dan betapa kejinya perbuatan tersebut sekali lagi. Ya. Proses pemaafannya selesainya ketika ceritanya yang dia sampaikan sendiri ya,
di mana tadinya dia adalah korban perbuatan keji dan memang ada perbuatan keji yang dilakukan terhadap dia. Namun ketika ceritanya dia menyampaikannya sudah tidak lagi seperti itu, tapi dia adalah seseorang, ya, dia jadi hero-nya di sini. Seseorang yang sedang struggling, sedang berjuang, orang yang sedang berjuang untuk terus tumbuh meskipun berbagai macam cobaan hadir dalam hidupnya dia. Itu ceritanya dia yang dia ubah. Dia ubah ceritanya menjadi seperti itu. Dia jadi sentral karakternya di ceritanya dia. Dan bukan lagi sebagai victim di situ dia. Ya. Yang dikhianati oleh pasangannya. Yang tadi saya adalah orang yang dikhianati, seorang yang ada sudah ini seorang perempuan yang mantan suaminya itu alkoholik, KDRT, dan kemudian saat yang perempuan hamil umur 8 bulan hamil ditinggal pergi, dan itu berdampak sama dia sampai 15 tahun. Jadi tanpa dia sadari ketika dia sekali lagi itu perbuatan sangat tidak baik gitu ya. Jadi bukan mengecilkan itu, namun ketika cerita yang dia bawa, ketika dia cerita ke semua orang betapa brengseknya orang ini, orang laki itu dan seterusnya, itu terus membuat dia sulit untuk bertumbuh, gitu. Dan sulit untuk percaya sama orang lain, untuk percaya sama orang laki dan seterusnya, sulit untuk bisa punya hubungan yang baik dengan laki-laki lain, gitu. Jadi, dan ketika ceritanya itu mulai berubah, dan gimana cara mengubah cerita tadi dari kita jadi victim menjadi kita yang jadi main role-nya, kembali ke awal semua tadi. Terjadi sesuatu yang tidak kita kehendaki kan? Nah, kita identifikasi apa yang sebetulnya kita kehendaki. Kembalinya ke sana. Yang tidak dikehendaki apa? Dikhianati oleh pasangan. Ya kan? Yang dikehendaki apa? Saya ingin memiliki hubungan yang harmonis dengan seseorang, dengan seorang laki-laki atau dengan seorang perempuan misalnya. Itu yang diinginkan. Jadi saya adalah seorang yang sedang berproses untuk membangun hubungan yang baik dengan seorang meskipun telah terjadi gitu. Jadi tetap diakui gitu ya, bukan terus menyangkal masa lalunya, enggak. Tapi ceritanya jadi dia jadi hero-nya di situ sekarang. Dia jadi hero di kisah dia gitu. Karena sebetulnya setiap kejadian itu selalu ada banyak perspektif kan. Nah kita karena kejadian itu menyakitkan, kita di awal itu kita manusiawi sekali, kita melihat dari sisi tidak enaknya, karena kita sedang merasakan rasa sakit, pasti kita melihat perspektif betapa tidak enaknya itu, dan kita melihat apa nih pemicunya di sini. Kita cenderung kan melihat keluar dulu kan sebelum ke dalam, ya kan? Ya walaupun memang di luar kadang ada sesuatu yang memang sangat tidak baik yang melakukan hal tidak baik terhadap kita, betul, sekali lagi tidak menyangkal itu. Namun kalau setelah itu kita terus berpegang sama cerita itu, ya kita akan sulit untuk mengubah rasa tadi. Nah, ada lagi kejadian di mana seorang wanita ditabrak kemudian sampai kakinya harus diamputasi, dan selama 5 tahun atau berapa tahun dia dendam banget sama orang ini gitu. Meskipun dia pakai kaki prostetik, kaki palsu itu sebelah kaki kirinya dia, dan dia bahkan dalam kondisi seperti itu dia kemudian belajar scuba diving, rock climbing bahkan. Jadi dia bertumbuh dari sisi itu, tapi ternyata dia bilang sejujurnya saya tetap merasakan rasa sakitnya, dendamnya itu masih ada terus. Jadi rasa sakitnya terus berkepanjangan gitu. Dan yang mengubah semuanya kata dia ketika tadi sama yang dia bilang, saya melihat dari perspektif orang itu bahwa ternyata dia menyadari bahwa orang itu bukan sengaja nabrak dia bukan, dan tadi dia nggak mau tahu sama sekali gitu. Meskipun kadang ada orang yang kurang ajar juga ya sebetulnya, tetapi seperti itu pun ada. Tadi orang tahu keluarganya dibunuh tuh perspektif sulit kan kadang mau mencari alasan
apa hero-nya, apa hikmahnya dari semua ini. Kadang sulit gitu. Dan memang berprosesnya pasti butuh effort yang lebih dan kadang waktu yang lebih. Tapi hal seperti itu pun ada sebetulnya. Apa positive intention di balik apa yang kita kehendaki gitu? Apa yang kita kehendaki apa yang tidak kita kehendaki terjadi? Anggota keluarganya dia dibunuh gitu. Kemudian yang dia kehendaki apa, Kak? Ini kan susah kayaknya kan? Gimana? Saya ingin anak saya tetap hidup, itu yang dia kehendaki. Anak saya tapi udah meninggal. Itu kan susahnya luar biasa. Nah, apa yang dan ini dari orang-orang itu ya. Ini kejadian karena ada sebuah kekerasan politik yang terjadi di mana terus banyak korban perempuan-perempuan yang anaknya meninggal karena kekerasan politik dan termasuk dibunuh, beberapa di depan mereka langsung gitu ya. Apa yang sebetulnya saya kehendaki di sini? Nah, dia melihat ke gambaran yang lebih besarnya. Saya ingin tetap kalau ini saya mencoba memastikan kata-katanya nggak salah. Saya mencoba mengutip soal ini, tapi mudah-mudahan kalaupun salah tapi maknanya nggak jauh beda. Saya ingin tetap bisa merasakan rasa sayang, karena itu dia sangat menyayangi anaknya. Saya tidak ingin rasa sayang itu hilang. Kemampuan saya untuk memberikan rasa kasih sayang itu yang tidak ingin. Itu yang dia kehendaki. Jadi kemudian apa yang dia lakukan dalam honoring memori anaknya juga, dia mulai banyak membantu orang. Karena dari situ dia tetap bisa memberikan rasa kasih sayang. Karena itu salah satu hal yang hilang ketika anaknya tidak ada lagi. Bahkan tidak hanya kehilangan memberikan rasa kasih sayang kepada anaknya, tapi kepada orang-orang sekitarnya kemudian, karena dia terus menderita. Jadi hal itu hilang. Ketika dia menemukan itu yang saya kehendaki, baru mulai ceritanya bertahap tentunya, perlahan tentunya, mulai berubah. Ketika ceritanya mulai berubah, rasa damainya bertahap mulai muncul dan rasa sakitnya bertahap mulai hilang. Dan sekali lagi bukan berarti membenarkan perbuatan tersebut, bukan berarti menyangkal kejadian tersebut tidak pernah terjadi, bukan. Hanya saja sekarang dia cerita atau makna dari kejadian tersebut sudah berbeda. Nah, begitu juga dengan diri sendiri sama. Ketika story-nya tadinya kita adalah victim dari atau korban dari kejadian tersebut meskipun dampaknya pada diri kita sendiri. Nah, tapi kita misalnya ketika berubah, ini sangat tergantung kejadian apa. Saya kan nggak tahu ya kejadiannya apa gitu ya. Tapi dalam hal ini ketika kita mulai menemukan cerita bahwa di mana misalnya meskipun memang saya melakukan sebuah kesalahan ini, saya adalah orang yang ceritanya di situ misalnya saya orang yang sedang terus bertumbuh, memiliki kekuatan mental yang lebih tinggi, lebih besar. Misalnya sekali lagi ini gue agak kesana sini karena gue nggak tahu kejadiannya apa gitu ya, tapi arahnya misalnya ke sana gitu. Meskipun telah terjadi kejadian A, B, C gitu. Tetapi you need to change that story gitu. Di situ baru akan mulai bertahap, prosesnya mulai terjadi gitu. Berat sekali pembahasan kita teman-teman ya, tapi mudah-mudahan ini, but this is very serious, tapi bukan ya memang penting, tapi juga ini sayangnya memang banyak terjadi di banyak orang gitu, dan kita semua akan mengalami rasa sakit juga, itu part of life gitu. Tapi kalau kita tidak memahirkan diri kita dalam menghadapinya, akan semakin rendah kualitas hidup kita sayangnya kan gitu. Sambil nyeruput kopi lagi dan ngecek jam juga. Oke. Silakan ada pertanyaan, komentar juga boleh. Pernyataan juga boleh. Atau sambil merenung. Apakah memaafkan itu berhubungan atau tidak berhubungannya dengan kita mesti berteman atau berhubungan baik dengan orangnya? Maksudnya
saya tidak menggunakan ya deh, saya maafin Mas Ali. Ya udah ya, besok jangan gitu lagi. Oke. Saya nggak menggunakan kata ya udah deh. Ya. Mas, saya maafin. Tapi secara sikap saya tidak nggak mau berhubungan sama Mas Ali. Apakah itu dianggap sudah memaafkan atau memang apa gitu? Apakah rasa damainya sudah muncul atau belum? Jadi memaafkan itu nggak harus terus kita gini. Setelah kita memaafkan seseorang, kemudian kita kembali berteman lagi atau berhubungan kembali dengan orang tersebut, ya. Tapi nggak harus seperti itu. Kan lu udah maafin gue, masa nggak mau berteman lagi sama gue misalnya? Iya. Gitu. Kalau kita melihat lebih banyak sisi negatifnya untuk terus berhubungan dengan orang tersebut, yang tidak ada kewajiban kita untuk terus, ya gua doakan lo untuk mudah-mudahan lo berhasil dalam hidup lo, mudah-mudahan lo menjadi semakin baik gitu kan, sebagaimana mudah-mudahan gue juga menjadi semakin baik. Tapi sampai di sini that's okay, nggak ada salahnya dengan itu. Tapi kita sudah tidak lagi ada rasa sakit sama dia gitu. Tapi kita hanya ya dan ya udah damai aja gitu. That's it. Jadi kayak wanita yang tadi yang gue bilang suaminya meninggalkan dia saat dia hamil dan setelah dia memaafkan, dia nggak balik sama orang itu gitu. Karena memang lebih banyak sisi negatifnya, banyak mudaratnya gitu kan. Nah, jadi dia memaafkan, tapi udah dia terus maafkan. Sekali lagi, memaafkan itu fokusnya adalah sekarang dan ke depan, bukan masa lalu. Jadi ibaratnya kita ingin jalan, tapi kayak lo tahu kayak apa? Kalau di film-film itu kayak tahanan-tahanan yang di rantai ada bola besinya tuh yang gede tuh. Lo bayangin lo mau maju ke depan, tapi lo pakai ada tahanan kayak gitu, ada yang menghambat lo, berat mau maju. Gitu. Berat mau maju. Apalagi kalau itu rantainya terus ujungnya ke belakang nempel gitu kan. Jadi lo hanya ya udah stuck di situ atau lo pindah atau balik lagi ke belakang gitu kan. Kayak ditahan terus gitu. Memaafkan tuh melepaskan lo. Sehingga lo bisa maju ke depan. Dan maju ke depan terkadang bisa sama orang yang sama, terkadang nggak harus. Ada pertanyaan, komentar? Kata kayak sekarang netizen bilang ya dimaafkan tapi proses hukum terus berjalan. Betul. Jadi pemaafan sama keadilan itu berbeda. Soalnya kan Very good question ya. Soalnya kan statement itu menjadi kayak bumerang, memaafkan nih, benar. Tapi kok tetap dilanjut prosesnya. Berarti lu nggak memaafkan. Jadi enggak kok gue maaf. Jadi kayak berdebat antara proses memaafkan sama hukum. Betul. Apa? Sebenarnya gimana? Jadi terkesan stigma di masyarakat itu adalah ketika kita sudah memaafkan, ya kita sudah berdamai dengan orangnya, apapun prosesnya kita mulai dari awal lagi. Kan terkesannya seperti itu sebenarnya. Dimana tapi sebetulnya tidak. Iya. Betul. Ya. Jadi ya sehingga standar masyarakat itu mau tidak mau semakin banyak yang terdoktrin ke kita menganggap oh iya ya, apakah gue memang udah memaafkan ya? Jadi kayak menyalahkan diri sendiri lagi. Kayaknya jadi kayak overthinkingnya terlalu banyak. Jadi betul, itu betul sekali. Jadi proses memaafkan itu berbeda dengan proses keadilan. Gak ada sangkut pautnya. Jadi memaafkan itu sekali lagi kembali ke definisinya aja, menghadirkan rasa damai atas sesuatu yang terjadi tidak kita kehendaki. Udah, that's it. Yeah. That's it. Proses keadilan ada hukum berjalan gitu. Udah gitu. Karena terkadang gini, terkadang ada di mana proses hukum berjalan dan proses keadilan tercipta. Keadilan ini kan dalam konteks hukum ya, dalam aturan hukum yang dianggap itu adalah keadilan gitu kan ya, dan memang orang itu dihukum misalnya, tapi kemudian orang yang disakiti masih dendam, mungkin nggak? Mungkin. Sangat mungkin kan. Jadi kan berbeda. Kalau seandainya pemaafan sama keadilan itu sama,
seharusnya kalau orang itu terus dihukum sesuai dengan hukuman yang dianggap setimpal, harusnya rasa sakit di diri kita hilang. Tapi kan kenyataannya nggak selalu begitu. Kenapa? Karena memang berbeda antara pemaafan dengan keadilan, it's two different things. Dan betul itu memang orang seringkali mencampur adukan itu, karena lu udah maafin gitu. Ya enggak lah. Dan berbuat salah memang ada konsekuensinya juga. Ada aturan hukumnya, kita ini bermasyarakat hidupnya gitu. Kita hidup bermasyarakat di mana ada aturan hukum juga di situ. Itu. Gue jadi teringat ada sebuah film, kalau kalian belum nonton gue sangat rekomen. Judulnya Flight, yang main Denzel Washington. Ada yang pernah nonton nggak? Flight terbang. Iya, Flight, pernah nonton? Coba nanti cari deh. Gue nggak tahu apakah itu di Netflix atau di Disney Plus atau di Amazon Prime atau di mana, atau dan nggak ada, so I don't know, tapi cari film itu. Tapi kalau gue ceritain ini di sini jadi spoiler banget ya. Tapi nggak, sebab yang mau gue ceritakan tadi itu adalah Denzel Washington, betul ya. Ya. Karena apa yang mau gue share ini itu bagian endingnya banget, jadi kayak jangan deh. Tapi itu film endingnya banget itu nanti. Kalau kalian nonton dan kemudian kalian ingat obrolan ini, ya kalian ingat obrolan ini. Ada di salah satu streaming, ada Netflix, oke, ada di Netflix. Dan ini direkam pada tanggal 12 Maret 2023. Jadi kalau misalnya lo ngeliat ini tahun berapa, udah nggak ada di Netflix ya, I don't know. Tapi hari ini ada, hari direkamnya video ini ada di Netflix. Ya. Saya tadi juga mau share yang di awal tadi udah terjawab, yaitu saya kan pertama kali naik kereta ya sini ya. Aku juga sama. Oh ya. Sama tadi makanya Honda, kalau saya masuk akal nih, karena saya juga kalau saya tuh bukan yang di situ, lebih ke awal. Jadi karena saya nggak tahu apakah flash ini bisa pakai di kereta, saya mau nanya karena saya ngejar buru-buru, belum pernah. Setiap ada satpam saya tanyain, Mas, tar dulu, baru dia lagi ngomong juga. Maksud saya lihat jadwalnya kan, kalau kereta itu ada jadwal-jadwalnya tuh. 8.50 nih gitu ada keretanya. Nanti kalau saya nggak tahu, ternyata harus beli dulu kan, kayak ngebuang waktu. Setelah dipikir-pikir memang salah saya sih sebenarnya. Ada yang lagi nanya juga, nanyain mau kemana-mana. Pak, ini tar dulu, antri dulu. Maksudnya, Pak, ini flash bisa dipakai nggak gitu? Cepet gitu ya. Maksudnya, kalau yang tadi kan saya mendengarkan Bapak turun di sini, ini ke sini, kalau ini tuh di ini. Saya tuh butuh kepastian flash ini bisa dipakai atau tidak. Kalau tidak ya udah saya beli gitu kan. Jadi, saya langsung aja jalan gitu kan. Ketemu di sana, ditambah lagi saya nggak pakai masker kan, karena setahu saya udah bebas gitu kan. Ya balik lagi setahu saya gitu. Mas, maskernya nggak boleh. Kan udah bebas Pak. Ya tapi di dalam nanti diturunin. Tapi kan pemerintah udah bilang bebas Pak. Jadi kayak memperdebatkan itu. Waktu gua mau pulang yang udah nggak tahu di depan aja. Balik lagi. Aduh banyak banget aturan kata saya. Akhirnya ya udah, tadi udah dijawab ya. Standar-standar yang saya anggap itu standar saya ternyata bukan gitu. Dan ketika itu bertabrakan, ya setelah udah beli masker ya juga sih emang salah gua aja. Gua pertama buru-buru, ketakutan telat. Yang kedua gua nggak pakai masker, di mana memang sekarang orang-orang pada aware sama masker gitu kan. Ya boleh ya gitu. Jadi pas di kereta ya udah aman-aman aja lah, santai gitu. Makanya kesini-sini sampai di Honda itu, kok di Honda ini mana? Kok nggak di jalan sini? Iya, ternyata jauh banget lewatin jembatan ke sono. Kata saya, gimana banyak karena belajar dari itu ya lah jalan aja santai dulu, jalan baru ketemu ya udah. Jadi itu menarik juga tadi kalau kita bicara soal cerita yang kita buat ya. Ketika lu tadi mau bilang ketika tadi lo mau nanya soal flash tadi, ya, terus dia nanti dulu gitu kan. Cerita lu kalau lu lagi kesel ya, cerita awalnya yang membuat muncul rasa kesalnya adalah ini apa, kaku amat sih gitu misalnya, atau ini tuh sebetulnya gue cuma mau nanya gini karena ya,
Kalau lu tanya ke dia punya cerita lain. Iya. Gue sedang menegakkan peraturan misalnya gitu kan. Antri tetap antri. Nah, kan gitu. Apapun urgensinya tetap. Terus bisa dan ini kan kita mulai belajar untuk dan sebetulnya ada banyak banget cerita lain yang bisa muncul dari situ, perspektif lain gitu. Ya kan? Ada sangat banyak perspektif lain di situ. Jadi belajar untuk mengubah itu akan membuat hidup kita lebih ringan. Karena bahkan jika kita sudah cukup mahir dalam mengubah ya perspektif dan melihat dari perspektif yang berbeda, cerita yang lebih bermanfaat untuk kita, hidup itu juga masih banyak banget tantangannya. Iya. Gitu. Aku belajar kayak gitu dari masalah juga yang waktu pas apa sih kebutuhan hidup itu kan misalnya sempat bilang aku lupa kata-katanya pokoknya intinya kalau kita lagi ngadepin sesuatu kayak misalnya tadi tuh orang jutek gitu ubah pertanyaan yang ada di dalam benak kita. Ya, yes, change your question. Ngerasa udah kesel-kesel banget gitu loh. Betul. Karena ketika kita mengubah pertanyaan, kita mengubah fokus kita. Ketika kita mengubah fokus kita mengubah feelings. Ketika feelingsnya berubah, pengalamannya jadi berbeda. Selalu seperti itu. Change your question, change your focus. Where focus goes, energy flows. Dan emotion adalah energy in motion. That's emotion. Nah, ada pertanyaan lagi, komentar lagi, silakan. Cukup menjawab beberapa pertanyaan yang lo harapkan ketika datang ke sini. Mungkin terakhir gue mau share sesuatu yang juga insya Allah membantu ya. Jadi mungkin kalian datang ke sini atau kalian nyimak video ini ada kejadian yang sangat spesifik yang pernah terjadi di mana kalian ingin bisa memaafkan orang tersebut atau diri sendiri mungkin ya atas kejadian tersebut misalnya. Pertanyaan gimana caranya? Tadi gue sempat nyebut juga jawaban yang menurut gue paling tepat adalah jawaban yang ketika kalian mendengar jawaban ini, harapan gue menimbulkan pertanyaan lain, yaitu gimana caranya adalah belajar menjadi orang yang pemaaf. Belajar menjadi orang yang pemaaf. Jadi gimana caranya gue bisa memaafkan kejadian tersebut? Belajar menjadi orang yang pemaaf. Orang gue tanya kan kejadian tadi, iya betul. Cuman bedanya begini. Ketika lu belajar menjadi orang yang pemaaf, kalau fokusnya ke sana itu juga akan membantu lu untuk bisa memaafkan kejadian tersebut. Paham ya maksud gue? Jadi dan mungkin terus muncul kan itu kan jadi membawa kita untuk muncul pertanyaan baru, terus gimana caranya menjadi orang bermanfaat, orang yang pemaaf kan gitu. Tapi pertanyaan itu akan membantu lu juga memaafkan kejadian tersebut. Ketika gimana cara gue bisa menjadi orang pemaaf? Karena kalau bisa gue menjadi orang pemaaf akan membuat gue juga bisa memaafkan kejadian tadi kan. Dan bahkan bukan hanya kejadian tadi saja nantinya, tapi yang lain juga. Nah, gimana caranya agar menjadi orang pemaaf? Tadi ini kayak merangkum juga ya, sebetulnya merangkum ada dan satu hal yang ingin gue tambahkan di akhir. Gue rangkum sedikit. Pertama, kita perlu tadi meningkatkan kemampuan kita. Tadi ibaratnya kalau menjadi orang pemaaf itu adalah menjadi pengendara mobil yang handal, yang mahir, yang lihai gitu. Nah, harus bisa menginjak gas dan rem dan kopling dengan benar gitu kan. Nah, itu ibaratnya bisa mengidentifikasi ketika kita membuat peraturan rules yang kita paksakan tadi, sebetulnya nggak bisa kita paksakan. Itu satu ya. Terus yang kedua adalah melepaskan tadi namanya blaming tadi, dan mulai mengambil responsibility sama perasaan kita sendiri gitu ya. Nah, itu ibaratnya misalnya bisa mundurin mobil misalnya ya. Dan yang ketiga adalah mengubah ceritanya, dimana kita di situ tadinya adalah
korbannya, ya, dengan berubah kita justru menjadi hero-nya di situ. Kita jadi pahlawannya yang sedang berjuang ke arah yang lebih baik. Apa arah lebih baiknya itu? Gitu. Dan salah satu hal yang membantu adalah dalam mengubah cerita tadi, lihat kembali karena tadi kejadian memaafkan itu adalah menghadirkan rasa damai atas kejadian tidak kita kehendaki. Nah, sebetulnya kita kehendaki apa? Nah, ketika kita semakin lihai menemukan atau melihat di bawah permukaan, oh sebetulnya ini yang kita mau. Kadang kita perlu berproses untuk menemukan itu memang. Tidak semakin intens kejadiannya, semakin menyakitkan, kadang akan sedikit lebih sulit juga untuk menemukan apa yang sebetulnya gue kehendaki di balik ini semua. Gitu. Ya. Karena kita sudah begitu lama berpikir dari sisi korban kan. Kita fokusnya sama apa yang nggak kita mau kan gitu kan. Sudah begitu lama kita fokus sama apa yang tidak kita inginkan. Kita tidak ingin disakiti, kita tidak ingin ini, dan memang kita nggak pengen itu. Tapi sehingga kita jadi mulai lupa sama apa sebetulnya yang kita inginkan. Nah. Dan yang membawa kita maju itu ketika kita mengetahui apa yang kita inginkan. Oh ini kita inginkan, arahnya ke sana gitu, ke depan. Nah, jadi 3 tadi. Nah, kemudian di awal tadi sempat nyambung sama apa yang ditanyakan juga, mulai melatih, ya kan, sama hal-hal yang kecil-kecil, dalam tanda kutip kecil-kecil dulu itu mulai coba ingat kejadian-kejadian yang sedikit nggak enak lah gitu. Nah itu untuk mulai melatih dan mulai apa ya, mungkin pasti ada rules tertentu yang gue paksakan, yang meskipun rules itu baik sekali lagi, tapi gue pasti memaksakan di mana sebetulnya meskipun gue nggak suka itu terjadi, tapi ya sayangnya possibility untuk dilanggar ada rules itu gitu. Dan ketika lu tidak lagi blaming, lu take responsibility sama how you feel dan mulai mengubah ceritanya pada hal-hal yang kecil-kecil dulu, itu mulai melatih. Dan yang ini satu tambahan yang ingin gue share untuk membantu kita berproses menjadi orang yang pemaaf tadi. Dan orang yang pemaaf itu bukan orang yang lemah. Kadang orang suka salah paham. Terus kayak seakan-akan nanti gampang dimanfaatkan orang yang pemaaf. No. Kayak tadi, karena memaafkan itu sekali lagi kembali ulang ke definisi, menghadirkan rasa damai atas kejadian yang tidak kita kehendaki. Udah, gitu. Bukan berarti kita dimanfaatkan orang, karena kalau orang itu memanfaatkan kita, habis itu kita nggak perlu berhubungan sama orang itu lagi kan. Kita bisa jadi memaafkan tapi tegas itu bisa juga gitu. Jadi jangan dicampur adukan. Nah, satu hal lagi yang tadi yang gue tambahkan adalah ada sebuah emotion, sebuah rasa yang jika kita terus melatih diri kita untuk menghadirkan perasaan ini, sekali lagi ini atas dasar sains ya, gue ngomongnya ini ya, akan sangat membantu kita untuk memiliki kekuatan mental yang kuat ya, yang membantu kita untuk lebih mahir dalam memaafkan, dalam menjadi orang pemaaf tadi, yaitu rasanya adalah rasa syukur. Rasa syukur ini jadi rasa syukur ini ketika dilatih, karena sebetulnya kalau kita mau melihat antara hal-hal yang layak disyukuri sebetulnya sama hal-hal yang tidak kita sukai yang terjadi, betulnya ya, kalau mau dihitung skornya, ini nih jomplang banget sebetulnya. Ya, sebetulnya. Jauh lebih banyak hal-hal yang layak kita syukuri ya, ketimbang hal-hal yang tidak kita sukai. Ya. Tanpa mengecilkan hal-hal yang tidak kita sukai tadi, sekali lagi. Nah, bahwa kita sekarang masih di sini, kita masih bisa menyimak ini, kita masih bisa melihat hal-hal yang buat orang mungkin klise gitu kan, mungkin sering bahwa kita masih bisa bernafas klise gitu. Nah ini ketika kita melatih untuk menghadirkan rasa syukur sama hal-hal yang sebetulnya begitu banyak yang layak kita syukuri, ini membantu membangun diri kita menjadi pribadi yang lebih calm, lebih stabil emotionally juga, lebih rileks, lebih ringan menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Karena
perhatikan beda antara tidak kita inginkan sama tidak kita butuhkan. Terkadang apa yang kita inginkan itu bukan apa yang kita butuhkan. Atau apa yang kita butuhkan itu seringkali bukan apa yang kita inginkan. Kayak orang sakit gitu, harus dioperasi atau apa, dia tidak ingin tapi itu dibutuhkan. Ya kan? Jadi ada hal yang kita butuhkan tapi tidak kita ingin. Sakit terus suruh bed rest dulu, istirahat selama seminggu. Gue pengen bergerak, pengen beraktivitas, tapi itu dibutuhkan kadang-kala, meskipun itu bukan apa yang kita inginkan, gitu ya. Nah, rasa syukur ini membantu kita untuk lebih relatif lebih ringan untuk bisa menerima hal-hal yang kita butuhkan, ya. Dan juga lebih ringan menerima ketika ada hal yang tidak kita inginkan terjadi, karena rasa syukur itu membuat perspektif kita begini, oh ini yang gue nggak suka, tapi rasa syukur tuh membuat kita menyadari betapa banyaknya hal ini gitu, yang sebetulnya yang luar biasa yang kita dapatkan, kita terima gitu. Jadi ibaratnya yang ini adalah gundukan pasir kecil atau agak besar, yang ini adalah gunung yang luar biasa besar di sini. Nah, tapi seringkali kita fokus sama gundukan ini nih gitu. Padahal di sebelah sini ada luar biasa gitu. Dan kalau untuk teman-teman yang menyimak ini juga yang mungkin sempat terpikir ya tapi susah kan kalau gue, masa gue suruh mikir mensyukur nafas gue setiap hari, kok kayak lama-lama klise banget gitu. Nah, memang butuh dilatih gitu ya. Butuh dilatih, dan salah satu kuncinya adalah ketika melatih ya perlu melibatkan perasaan. Kalau cuman alhamdulillah gue masih bisa bernafas, masih bisa melihat, masih bisa berdiri, masih bisa, ya bagus sih. Cuman ya kadang kita perlu duduk tenang, merasakan gitu ya, menghadirkan rasa ketika kita memikirkan hal-hal yang perlu kita syukuri ini. Jadi nggak terburu-buru juga. Sebagaimana melatih rasa maaf tadi, memaafkan tadi itu, bukan melatih rasa maaf, melatih memaafkan itu juga kan nggak terburu-buru juga dilakukannya gitu kan. Nah, bertahap. Nah, ketika dilakukan secara bertahap, kita meluangkan waktu untuk menyadari dan melatih diri untuk menghadirkan rasa syukur ini akan sangat membantu kita untuk bisa menjadi pribadi yang lebih pemaaf. Karena rasa syukur ini meringankan perspektif kita ketika ada hal yang tidak kita kehendaki terjadi, dan pemaafan ini urusannya sama sesuatu yang tidak kita kehendaki. Mungkin belajar stoikisme bisa bantu nggak? Stoikisme iya, menurut gue sih bisa ya. Boleh nggak lu definisikan lu, karena ketika lu bilang stoikisme yang lu maksudkan gimana kaitannya? Sama kayak yang tadi Mas Ali bilang, kayak kita tuh nggak bisa mengatur apa yang kita inginkan gitu. Kita nggak bisa selalu dapetin apa yang kita inginkan. Ada hal-hal yang di luar jangkauan kita. Dalam hal itu ya, dan bukan dalam konteks kayak kita jadi mengorbankan diri kita apa gitu, bukan sampai ke arah sana. Meskipun kalau kita melakukan mengorbankan diri kita dengan tulus, ya that's fine juga. Tapi jangan sampai terus menyakiti diri kita atau apa gitu ya. Dan stoikisme juga bukan ke arah sana, cuman terkadang gue nanya gitu karena gue tahu ada beberapa orang yang memahaminya ke arah sana gitu loh. Jadi jangan sampai salah paham juga mengenai stoikisme itu sendiri gitu. Makanya gue tanya. Kalau dalam konteks seperti itu jawabannya gue ya gitu, bisa, betul. Karena luas banget juga kan. Ya, sangat luas. Berarti nextnya adalah bagaimana tidak mudah terprovokasi ketika itu kita merasa sudah damai, terus ada orang-orang di luar sana yang bilang tadi lagi katanya udah memaafkan. Nah ini nih menghandle rasa provokasi dari orang-orang ini yang perlu di. Nah, kalau memang belum memaafkan makanya jujur aja. Enggak, maksudnya kita tuh sudah memaafkan, ketika itu diterus-terusan katanya udah maafin, tapi kalau lu nggak mau berteman sama gua, enggak, gua udah maafin.
Cuman mungkin ada value yang nggak cocok sama gua, ya mungkin intensitas kita jarang berteman gitu. Bukan berarti gua nggak maafin. Jadi kan tapi kan orang-orang atau netizen di luar sana kan seringkali ya memaksakan kehendaknya dia untuk apa yang diharapkan kepada kepada diri dia sendiri untuk orang lain kan gitu. Nah itu kan menghandle terprovokasinya ini kayak oke. Kan kalau kayak saya ya udah ya gue nggak maafin lu dah ya gitu. Jadi kayak balik lagi aja akhir jadi. Dan kalau seperti itu lu keselnya lagi sama, udah lain cerita, udah lain kejadian sekarang. Lu kesel sama omongan orang itu lain itu udah kejadian berbeda. Nah, jadi kayak bertumpuk namanya. Bukan bertumpuk, yang itu udah kelar. Oh ya udah kelar. Lu sekarang keselnya bukan sama itu, lu kesel sama omongan yang terus nanyain. Iya. Gitu. Itu lain kejadian. Jadi kejadian yang tidak dikehendaki itu sudah bukan yang sebelumnya. Kejadian yang tidak dikehendakinya adalah orang terus ngomong ke lu. Iya. Nah, itu tidak lu kehendaki kan gitu kan? Tapi kan itu bisa jadi bahaya karena itu memancing ulang. Iya enggak ya? Betul. Dan itulah kenapa tadi menjadi penting untuk melatih. Karena ada kejadian menyakitkan ini, ya kan? Ya, hidup itu akan terus ngasih kita cobaan karena sebetulnya dari cobaan demi cobaan itu kita bertumbuh. Jadi ada dua macam rasa sakit. Ada rasa sakit bukan dua macam rasa, dua macam kemungkinan dampak dari rasa sakit lebih tepatnya. Dua macam kemungkinan dampak dari rasa sakit. Ada rasa sakit yang kemungkinan dampaknya hanya sakit doang, ya. Dan ada rasa sakit yang dampaknya itu kita menjadi lebih baik. Misalnya, kalau malas ngerjain kerjaan misalnya, atau malas menyelesaikan sebuah tugas tertentu atau apapun itu, nanti ada rasa sakit juga nggak dari situ? Nantinya akan ada. Mungkin dampaknya ke karir lu, dampaknya malas menjaga kesehatan gitu. Nanti akan ada rasa sakit juga. Jadi cuma sakit lu dapetnya. Gitu. Tapi ada rasa sakit karena lu rasa sakit yang dampaknya buat lu bertumbuh, kayak sebetulnya gue malas banget olahraga sekarang misalnya gitu. Itu kan ada painnya juga untuk ada painnya juga itu. Atau apalagi saat berolahraganya, saat lu bermeditasi gitu kan. Itu untuk memulainya ada painnya juga gitu, ada beratnya kan gitu kan. Atau melatih apapun yang perlu latih tadi, memaafkan tadi itu nggak gampang juga untuk banyak orang. Nah, ada painnya juga, tapi dampaknya itu buat lu bertumbuh. Nah, lu mau memilih, jadi hidup itu akan memberikan lu rasa sakit, lu suka nggak suka, siap nggak siap. Lu mau memilihnya yang mana? Lebih baik, iya dong. Nah, makanya tadi perlu dilatih terus, karena tadi ya nanti mungkin ada kejadian kayak gitu, nanti ada lagi omongan yang lain, ada terus gitu. Tapi that is how kita selalu punya perspektif. Orang-orang yang tadi ngomongin kayak gitu tadi itu adalah orang yang membuat kita kesal, atau orang yang sedang memberikan kesempatan kita untuk menjadi orang yang lebih sabar. Ceritanya kan beda kan? Kejadian sama tapi kita punya perspektif yang berbeda. Nah, ini kan skill, kita perlu latih skill itu. Orang yang sedang melatih kita untuk lebih bisa mengabaikan apa yang nggak penting, apa yang nggak perlu diperhatikan. Nah, kita udah maafin ini, tapi kita nggak mau deket lagi karena nggak mau terulang lagi. Betul. Iya. Jadi kita udah maafin betul-betul. Bukan hanya nggak apa-apa, terkadang itu diperlukan. Terkadang itu diperlukan, bukan hanya nggak apa-apa. Jadi itu move on namanya, bukan melupakan. Kita nggak akan pernah bisa, selama kita insya Allah sehat gitu ya, secara fisik, secara biologis, kita nggak akan pernah bisa melupakan kejadian yang menyakitkan. Ya. Karena kita itu didesain untuk mengingat kejadian yang punya dampak secara perasaan tuh secara signifikan, punya dampak emosional secara signifikan, baik emotionnya itu positif. Kejadian-kejadian yang sangat lu sukai, yang pernah terjadi dalam hidup lu, yang sangat lu syukuri, yang sangat lu seneng banget, pasti lu inget. Kejadian yang sangat tidak lu sukai, lu juga inget. Jadi apapun kejadian yang dimana itu muncul perasaan yang besar, sangat bahagia, sangat sedih, sangat senang, sangat takut, sangat kecewa, itu kita by design secara biologis kita akan mengingat itu.
Jadi kalau namanya lupa itu nggak inget kan. Gue tadi kunci gue di mana ya? Lupa, nggak inget gitu. Itu namanya lupa. Jadi bukan melupakan, tapi kita sudah mengubah cerita dari kejadian tersebut dan memaknainya dengan makna yang berbeda, yang membantu kita untuk maju dengan lebih baik. Nggak lagi mengekang kita untuk bisa menjalani hidup yang berkualitas, yang lebih baik gitu. Jadi makanya memaafkan, kalau oke, ini gue tutup dengan ini kali ya, karena udah masuk jamnya juga. Kalau tadi gue ibaratkan rasa sakit tadi yang berkepanjangan itu seperti rantai ya, lo dibelenggu tadi rantai itu, terus lo nggak bisa maju. Memaafkan itu adalah kuncinya yang akan buat lo bebas, dan kunci ini adalah alat, ya kan? It's a tool. Memaafkan ini it's a tool, alat dimana itu pilihan itu selalu ada dalam diri kita. Pilihan untuk memaafkan selalu ada, terlepas kita menyadarinya atau tidak. Tapi terkadang untuk menyadari bahwa kita punya pilihan itu, kadang kita butuh berproses, ya. Dan kemudian setelah menyadarinya, untuk menemukan mana kuncinya, itu juga berproses. Dan gimana cara makainya setelah ketemu, itu juga berproses terkadang. Tapi ketika kita sudah menyadari kita punya kuncinya, dan kita sudah menemukan kuncinya, dan kita tahu gimana cara membukanya dengan kunci itu akan membuat kita terbebas, insya Allah. Gitu. So mudah-mudahan obrolan ini dibilang santai ya santai, dibilang serius ya serius sekali sepertinya ya. Tapi insya Allah bermanfaat dan insya Allah juga dimanfaatkan. So terima kasih, dan ini emang kita baru ngobrol, mungkin lain waktu kalau dalam durasi yang berbeda kita bisa ada exercise gitu ya, ada latihan. Tapi harapan gue dari sini gue hanya ingin lebih menyampaikan dulu secara tadi gue bilang secara teorinya dulu gitu mungkin ya. Tapi insya Allah dari teori ini pun bisa paling tidak men-challenge pemikiran kita, membuat kita menjadi lebih reflektif juga gitu. Dan insya Allah bisa bermanfaat dan insya Allah dimanfaatkan. So terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.